Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibi Bandar Kajar. Oke, kali ini saya akan mengilustrasikan ya mengilustrasikan tentang merawat burung yang memang kegunaannya untuk burung lomba ya. Beda dengan burung yang untuk hanya di rumahan. Burung yang untuk di rumahan, kita anggap aja burung itu kita ini yang garis satu ini. Jadi garis yang ini power, ini emosi dan birahi. Ya. Jadi untuk burung rumahan itu kita nggak usah berpikir di sini. Kita berpikirnya cuma di sini, karena yang dibutuhkan dia hanya bunyi, gacor, menghibur setiap pagi. Untuk ocehannya, yang diambil ocehannya. Beda dengan burung yang kita siapkan untuk burung di lomba. Nah, untuk burung di lomba ini harus sinkron ya antara dua ini, antara garis ini dan garis ini itu harus sinkron. Jadi contohnya ketika kita mendapatkan bahan itu asumsikannya burung ini kita akan mencapai titik 10. Ini 10. Kita bahannya itu lagi seperti ini nih. Nah, yang satunya itu dalam keadaan seperti ini, tingginya segini, yang satu tingginya segini. Nah, seperti ini kita harus mengejar. Jadi kita harus menyeimbangkan dulu ini sampai disamain sama ini. Nah, sampai ke sini intinya sama tingginya ini. Nah, tingginya sama. Nah, seperti ini. Ketika seperti ini, burung itu akan balance dan akan tarung. Akan tarung sesuai yang kita inginkan. Tapi yang berkembang saat ini, itu ya. Yang berkembang saat ini itu tidak seperti ini. Permasalahan itu ada dua. Yang satu sama-sama min. Yang ini min. Dan yang ini juga min. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus menyeimbangkan ini. Jadi faktor biasanya burung yang min itu seperti apa? Gitu ya. Burung yang min itu tidak tarung sama sekali dan dia tidak respon. Satu, tanda ciri-cirinya burung itu nggak bunyi hariannya, nggak gacor, atau cuma ngeribik saja dan ditemuin burung nggak narung. Itu sama-sama min. Nah, begitu. Nah, kasus yang kedua beda lagi. Kita contoh saja mendapatkan burung itu dalam keadaan seperti ini. Ini ilustrasinya ya. Ini pokoknya yang sebelah sini. Nah, ini power. Yang ini emosinya. Gitu ya. Nah, yang ini emosinya. Dia lebih tinggi. Powernya cuman 50% dari emosinya. Ini juga permasalahan ini. Jadi kita mendapatkan burung itu kan bervariasi. Burung kita itu nggak mungkin sama nih. Jadi kita mendapatkan keadaan itu nggak mungkin sama. Ada yang modelnya memang sama-sama min, ya kan, seperti ini, atau justru seperti ini. Nah, apakah ada permasalahan yang kegedean di power, begitu ya? Nanti ada juga tuh pertanyaan yang seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini powernya, ini emosinya atau birahinya dia, emosi dan birahinya dia. Ini jarang terjadi kawan-kawan. Jarang terjadi. Ini jarang terjadi kalau yang model seperti ini. Walau ada, memang ada, tapi kasusnya ke ini jarang. Kalau untuk orang-orang pelomba. Orang-orang pelomba itu jarang dia menemukan kasus seperti ini. Karena dia akan selalu berkutip apa yang masuk dalam perutnya. Nah, yang sering terjadi itu kasusnya yang ini. Nah, lingkaran yang ini nih. Nah, lingkaran yang ini. Jadi dia akan lebih tinggi di emosi dan birahinya ketimbang di pondasinya dia, di powernya. Padahal ini harus seiring berjalan ini. Seumumnya ini naik, ini harus juga naik, ngikutin. Begitu.
Dan ini ada levelnya gitu ya. Ada level di mana burung itu harus di titik ini kalau kita harus diadu. Artinya dia levelnya minimal 10 umpamanya. Katakanlah level 10. Dia tidak boleh kurang dari angka 10 level ini. Jadi kalau ini sudah mencapai level 10, mungkin kawan-kawan mudah sekali ya untuk menaikkan level ini, tapi tidak sulit sekali untuk menaikkan level ini. Nah, ini permasalahannya. Permasalahannya itu di sini, yang tingkat kerumitan kita selama ini. Makanya dengan metode-metode banyak sekali kawan-kawan kicau mania itu dengan menerapkan yang namanya umbaran, bisa penjemuran dengan pola penjemurannya dan pola pemberian EF-nya. Nah, pemberian EF-nya itu kan ini nggak ada rumus yang baku ya untuk ini mengikuti ini, karena basic burung itu berbeda-beda. Kalau burungnya yang mempunyai tingkat, anggap aja dia itu mudah marah, mungkin EF-nya itu tidak terlalu tinggi, dia sudah sempat menyulut ini untuk naik, begitu kan. Nah, tapi kalau yang dia agak lemot, ini kan harus dongkrak dengan EF yang tinggi, biar dia cepat naik. Nah, tapi harus diimbangin ini juga. Seperti itu kan kawan. Jadi pada intinya itu kita harus balance. Dimana kita menaikkan titik birahi dan emosinya, berarti tenaganya harus ngikutin, begitu. Nah, beda dengan kasus yang ini tadi, yang kasusnya kita mendapatkan burung itu dengan level seumpamanya di 10 kita mendapatkan di titiknya itu masih di pendek seperti ini. Padahal kita butuh segini panjangnya segini seumpamanya. Nah, berarti ini harus apa yang digenjot? Berarti semuanya harus berbarengan. Harus berbareng, tidak ada yang harus ditekan, begitu ya. Tidak ada yang harus ditekan. Artinya bisa contohnya seperti pemberian jangkringnya kita bisa di up. Bisa di up, penjemurannya bisa di up. Nah, begitu. Dan disinkronkan dengan pemandian, begitu ya. Pemandiannya bisa agak dikurangin, iya kan? Agak dikurangin, bisa diterapkan seminggu sekali atau 2 kali, begitu. Nah, beda kasus yang seperti ini tadi. Ya. Kalau seperti ini tadi, ini kan udah tinggi nih. Nah, ini udah tinggi. Berarti asupan jangkrik itu tidak terlalu banyak, tapi harus ditekan dengan pemandian, biar supaya dia tidak melebihi. Tapi kita harus meng-up powernya juga, begitu. Dan power itu juga berkaitan dengan asupan, dan begitu. Jadi jangan lupa, walaupun kita memberikan EF, artinya pemandian itu kita berikan. Penjemuran kita berikan dengan semuanya, penjemuran juga minim, gitu. Tapi olahraga digenjot. Nah, dia nanti akan ketemu di titik sama, artinya ketika sama, burung itu pasti nggak akan bermasalah. Karena permasalahan burung itu rata-rata hanya di tidak sinkronnya antara power dan emosi burung. Nah, begitu. Karena pada dasarnya burung itu kan nggak mungkin sama, terlahir itu tidak sama gitu ya. Tingkat emosinya dia itu. Ada yang mudah emosi, ada yang enggak, begitu. Jadi ini bermacam-macam gitu kan kasusnya. Jadi mungkin dari skema seperti ini kawan-kawan paham lah ya. Jadi harus menentukan seperti apa. Jadi kita mendapatkan bahannya seperti apa. Dengan video ini mungkin nanti udah ada gambaran lah ya, harus seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.